siang sama malam. Kalau orang nggak ngerti dikira siang ini lebih utama, karena ba'da maghrib itu iblis ini keluar, dia setan. Gak baik lah pokoknya malam-malam. Malam harus diam, gak boleh keluar, sawan lah ini dan itu. Sepertinya kayaknya siang ini lebih benar itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berangkatkan itu matahari. Jadi dulu hamparan. Allah berangkatkan matahari baru ada terang. Jadi lebih utama itu malam. Nabi Muhammad SAW Mi'raj di waktu malam, ya, di waktu malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sungguh diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis yang penuh cinta, di majelis Al-Muhibbin ini, mudah-mudahan Allah hidupkan hati antum-antumah yang mati. Allah beri nur, cahaya, al-huda, hidayah, petunjuk, yang sehingga apa yang dipandang mata berkah, yang didengar telinga berkah, yang disentuh tangan berkah, yang dituju kaki kemana tempat malaikat, tempat-tempat yang berkah. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Andri Sopandi, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majelis sholawat Ratib Al-Muhibbin, mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat, Allah tambah istiqomah, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Habib Tawakuf, ya, ratib yang biasa bulanan kamari. Habib istirahat dulu sampai habis lebaran, karena dekat Sya'ban, dekat nisfu. 15 Sya'ban itu dikatakan nisfu, dekat Ramadan, bulan puasa. Jadi Habib Tawakuf dulu, nanti ba'da Id setelah Syawal insyaallah mulai lagi baca ratib. Ya, Ratib Al-Atas, Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang dibuat Habib Umar itu satu-satunya karangan seorang Habib yang diriwayatkan pertama disebut Habib, ya Habib Umar itu. Mudah-mudahan Ratib itu bisa didawamin, ya, dibaca terus istiqomah, itu disebut dawam. Jadi bukan cuman buat apa, buat hajat ini itu, tapi dibaca terus. Ba'da maghrib dibaca, ba'da asar dibaca. Ya, ada seorang alim di Kerawang, Al-Hajj Kiai Ahmad Busairi, itu pondok pesantren Rawamerta di sana. Habib sering majlis di sana di Kerawang setiap bulan juga. Itu baca ratib Al-Atas ba'da asar. Ya, jadi waktu
waktu sholat setiap siang malam itu ratib bisa dibaca di mana-mana. Nah, cuman dianjurkan baca ratib ba'da maghrib terus ba'da subuh. Nah, itu. Nanti insyaallah ba'da Id Syawal mulai lagi bulanan ya, hari Senin. Ini hari Rebu soalnya mepet waktu Habib berapa hari ini mau keluar kota itu. Ada dikatakan itu zikir secara sir atau secara tampak. Ya, Habib Ali bin Hasan ngajarkan bukan zikir qulub, zikir lisan bukan, tapi ada zikir yang kelihatan, ada zikir yang enggak kelihatan. Zikir itu ibadah. Zikir itu ibadah. Salat itu daripada zikir atau disebut zikru jawarih. Yang ibadah itu badan, ruku, sujud. Nah, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan as-salatu tuhratu lil qulub min adnasiz dzunub wastiftahu libabil ghuyub. Sembahyang itu sebagai penyucian yang membersihkan hati dari kotoran dosa. Jadi manusia itu pasti punya dosa, pasti salah. Jadi ada ainul yakin, la tarawunal jahim, thumma latus'alunna yawma idzin an-na'im, dikatakan ada haqqul yakin. Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang benar yang salah kembali kepada Allah, dan segala sesuatu yang salah itu yang biasanya ada di diri manusia. Nah, begitu. Penyucian hati dari kotoran dosa. Dan untuk pembuka pintu ghaib, pintu ghaib. Jadi Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini diawali a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Memang paling makhluk Allah. Allah ini khalik. Di saat orang ngerti Allah, Allah menciptakan apa segala sesuatu. Satu makhluk Allah ini syaitan, iblis, demit, medi, bebegik. Ini paling enggak benar. Makhluk yang paling ngeganggu, yang ngeri. Kalau orang mah kelihatan, kalau dia bisa enggak kelihatan, nah begitu. Tapi dia bisa nongol si setan itu. Nah, itulah gangguan syaitan. Sampai Nabi juga diganggu. Nabi juga diganggu setan itu. Musuh terbesar, makhluk terdekat Nabi. Musuh kudu jauh, ini yang paling jauh iblis. Laknatullah. Maka di awal ratib a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Habib Ali bin Hasan katakan itu ada zikir yang keluar, terdengar suara. Ya. Ada zikir yang enggak terdengar. Ya, yang enggak dengan merendahkan suara, jadi enggak nyuara. Apa perempuan ini, suara perempuan ini aurat. Ya, suara perempuan ini aurat. Aurat ke laki-laki misal. Kedengar suara. Nah, ada seorang laki-laki dengar. Ya. Itu suara itu itu suara enggak dibolehkan gitu. Haram. Ada nyuara nih, misal perempuan berjamaah sholat sama perempuan. Perempuan berjamaah sholat sama perempuan. Jadi makmum, imamnya perempuan, sholat perempuan pada berjamaah. Itu nyuara. Ketika gelap ini maghrib
Isya subuh. Ya, salat akhir di waktu malam ini subuh. Ya, bukan isya. Pertama dikerjakan Nabi salat zuhur. Jadi salat di siang hari itu ada dua, zuhur, asar. Misal dia ngimamin salat. Oh, Masya Allah, ini mar'atun sholihah, perempuan sholihah. Itu boleh dia suara itu enggak dihukumi haram. Suara perempuan itu bukan aurat. Nah, itu. Aurat laki-laki apa? Aurat laki-laki ini batasnya pusar sampai lutut. Kalau kelihatan itu lutut, itu nanti dikubur, dipotong-potong, itu diazab, ya, dihukum sama Allah. Ya, tapi ya maklum, memang manusia itu ya tempat salah dan dosa. Tapi kalau bisa jangan dikerjakan. Lutut jangan kelihatan, pusar jangan kelihatan. Nah, kalau perempuan semua, ya semua kecuali wajah, terus telapak tangan, kaki gitu. Yo, karena telapak jadi bolak-balik nih tangan nggak apa-apa. Nah, suara ini dari dalam ya. Suara ini apa yang dipikirkan di sini, wes aurat, nah, gak kelihatan. Nah, itu fungsi ngerti nasihat Ali bin Hasan ini supaya ngerti nggak cuma zahir ataupun nggak cuma sesuatu yang yang tampak, tapi juga yang sifatnya itu nggak kasat mata, ya, termasuk itu hati. Syali Baros berkata, para ulama telah berselisih pendapat tentang mengeraskan suara dan merendahkan. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, itu pernah dengar orang rame di masjid zikiran. Apa bahasa? Usir Nabi. Oh, jadi kalau baca ratib, zikiran apa segala macam, di saat dia nggak kedengeran itu afdol. Ya, dianjurkannya begitu. Tapi kalau misal terdengar ya nggak apa-apa. Ya, bukan nggak ngurangin pahalanya. Ya, tetap dapat pahala. Ada siang sama malam. Kalau orang nggak ngerti dikira siang ini lebih utama, karena ba'da maghrib itu iblis ini keluar, dia setan. Nah, gak baik lah pokoknya malam-malam. Udah malam harus diam, gak boleh keluar, sawan lah ini dan itu. Ya. Sepertinya kayaknya siang ini lebih benar itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berangkatkan itu matahari. Ya, jadi dulu hamparan. Allah berangkatkan matahari baru ada terang. Jadi lebih utama itu malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj di waktu malam. Ya, di waktu malam hari. Apa tengah malam? Tengah malam ini tengah malam yang mana? Hitungan Hijriyah, malam itu udah jam 7, jam 8 udah malam. Maka kalau ngaji, belajar apa segala macam ngerti waktu. Ngerti waktu ini apa enggak jahil, bukan enggak ngerti. Ba'da maghrib ini udah malam. Waktu matahari keluar pagi, waktu matahari masuk huruf syams itu udah disebut malam. Loh, tengah malam dalam hitungan Hijriyah, bukan hitungan kafir, bukan hitungan Masehi, si Januari, Februari, bukan itu. Tapi hitungan Hijriyah itu jam 12, jam 1 itu udah larut kebangetan malam. Jadi bukan tengah malam, kelewat malam. Disebut Isra. Itu yang ketika Nabi SAW ini Mi'raj. Waktunya begitu. Malam. Ya, luar biasa. Oh, terus
Dan Allah juga berangkatkan ketika pagi itu matahari wa ja'ana nahara. Apa terus dicari? Rezeki ini apa segala macam. Ba'da subuh hadza fulana seorang laki atau perempuan ini baca ratib. Masya Allah. 70.000 malaikat. Ali bin Hasan jelaskan fadilahnya itu ketika ba'da subuh baca ratib sampai maghrib dijagain 70.000 malaikat. Apa segala macam kesusahan, musibah Allah jauhkan. Amin. Dibaca ratib itu ketika ba'da subuh. Lah hakadha terus ba'da maghrib setiap bulan ya. Dibaca setiap bulan. Dibaca ba'da isya, apa ba'da maghrib, apa ba'da asar, apa pagi. Ya. Ya ala kulli hal seperti itu. Seperti diterangkan Habib Ali bin Hasan. Kalau dibaca ba'da subuh sampai maghrib. Itu segitu waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada beliau-beliau radhiyallahu anhum yang menerangkan kepada kita bab tentang perkara ratib al-atas. Diucapkan baca nyuara keras. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Udah dibaca keras hatinya nyambung. Wah, ini luar biasa. Ya. Inti kalau baca misal sendiri udah Habib nggak ngerti, siapa guru nggak ngerti dibaca apa, nggak ngerti baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi nggak ngerti orang ini ratib apa, jangan. Laguna tanya ke guru, tanya ke ahlinya supaya nggak tersesat begitu. Dikatakan Ibnu Mas'ud ini orang ini tersesat, ngada usir. Itu karena dalam masjid dia nyuara nggak bener gitu. Banyak zaman sekarang itu yang aneh-aneh. Allah Subhanahu wa taala waktu asar ini nyumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh. Jadi Allah bilang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad ini utusan Allah, innama bu'itsu, utusan Allah, li utami makarimal akhlak. Akhlak itu luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah bilang ke Nabi. Allah bersumpah demi waktu ini asar. Asar ini gaib dibuka. Ya, betul, gaib dibuka Allah. Jin-jin luar. Ada bilang pertama ini jin kecil-kecil terus jin besar, atau sebaliknya jin besar terus jin kecil pada maghrib. Sebelum subuh dia masuk. Maksudnya ditutup. Ya, masuknya maksudnya ditutup. Habis waktu masuk matahari datang gelap itu maksudnya juga keluar malam. Ja'ana laila. Allah berangkatkan itu malam. Libasa dan menyelimuti. Jadi malam itu gambaran ya, alam itu. An-nahar siang gambaran itu. Suara yang keluar itu gambaran itu siang. Suara yang yang memang enggak terdengar, ngerendah suaranya itu gambaran itu malam. Masya Allah. Allah terus katakan ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, kecuali orang iman, mukmin Islam, ada sesuatu di hatinya yang membuat dia ini gak bisa lupa ke Allah, selalu mengingat Allah, ngerti malaikat, ngerti kitab, ngerti Nabi Muhammad utusan Allah Rasul. Nah ini iman. Wa amilu shalihat, orang ini soleh, gak toleh. Orang ini merhatikan sholat, gak pernah meninggalkan sholat. Ini enggak dia mendapat rugi. Baca ratib, mendapatkan penjagaan dari Allah. Penjagaan apa yang paling bahaya? Penjagaan hilang iman. Hilang iman orang ini paling bahaya. Tapi karena baca ratib, Allah jaga ketetapan imannya. Gak kemana-mana, gak punya pikiran
yang haram-haram karena kejaga dari gangguan setan. Itu diantara fadilah Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu yang jarang-jarang orang ngerti. Itu jaga ketetapan iman. Orang bisa kuat iman, nggak sampai syirik. Naam. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Terus orang itu akan kelihatan terang. Ya, nggak gelap. Nggak suram. Orang nggak sholat suram. Orang kalau sholat dia keciri, ketanda orang ini ngerjakan sholat. Kelihatan orang nggak ngerjakan sholat. Opo Habib wali, opo sopo wali. Bukan, orang iman ngerti. Siapa orang sholat, siapa orang nggak sholat gitu. Udah macam-macam. Kalau orang udah kelihatan, nggak ada terang cahaya, nggak ada nur di wajah orang itu setan ini ya, bukan manusia. Setan berbentuk manusia. Nauzubillah min dzalik. Sabar terus orang itu. Nah, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan seperti itu. As-salatu tuhratul lil qulubi min adnasiz dzunub wastiftahu li babil ghuyub. Ya, sembahyang salat itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk pembuka pintu gaib. Salat iman mukmin. Nah, barulah Allah Subhanahu wa taala bentengi. Habib Ali bin Hasan dalam Al-Qirtos ini katakan fardu ngerti setan. Fardu hukumnya ngerti bagaimana gangguan setan. Itu hati-hati. Karena apa? Bisa orang syirik karena setan. Ziarah ke makam orang-orang soleh. Asar yang dibutuhkan kita supaya menjadi soleh. Tujuan ziarah ke makam orang-orang soleh untuk fulan atau fulanah, lelaki atau perempuan itu mendapatkan asar dari sahib, dari orang yang di situ, yang dikubur di situ. Nah, hati-hati. Kenapa Habib? Orang yang dikubur di situ selama hidup soleh. Begitu. Itu. Doamu nyampe ke alam kubur. Taatmu nyampe ke alam kubur. Sedekahmu nyampe ke alam kubur. Naam, pun jasadmu nyampe ke alam kubur. Memang benar-benar dikubur di situ. Nah, ya. Itu. Allah sumpah. Wal asri, demi waktu itu. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katakan apa? Ziarah Jumat. Hari Jumat. Langsung itu kumpul. Di pekuburan itu kumpul. Semua Allah kumpulkan setiap hari Jumat. Setiap ziarah ke situ, di sekitar makam kuburan itu, ngejamu siapa yang ziarah di hari Jumat. Itu dikatakan Al-Imam Haddad dalam kitab Nasihul Diniyah. Aisyahul Ma'awanah dikatakan begitu. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Sahib Ratib Al-Haddad. Murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah, aqimi sholata li dzikri. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikan tegakkan salat, kerjain salat. Aqimi sholata. Dirikan salat. Salat itu ya, aqimi sholata, dirikan tegakkan sembahyang itu untuk zikir, ingat kepadaku. Di sana mendirikan as-salat itu dizikri dikatakan. Ibadahnya termasuk daripada salat itu khusyuk, itu yang dimaksud. Ketika ngerendahkan tawadhu, ya, tawadhu ini ngejatuhkan diri di hadapan Allah, di hadapan manusia. Terus itu karena dikatakan kita ini Habib Husain dikandung ibu, ya, terus lahir.
ya dari manusia kecuali Nabi Adam sama Nabi Allah Isa. Ya, itu begitu. Masya Allah. Makanan dimakan apa segala macam, yang diminum apa segala macam. Ibadah. Coba cari wacana. Nahara ma'asya. Allah katakan. Memang libas pakaian ketakwaan. Azan subuh, salat subuh. Pegang ke tasbih, putar tasbih. Bercerotip, insyaallah. A'udzu syaitanir rajim pada subuh, sembahyang subuh. Karena biasa. Itu terus dawam. Ya, terus dawam. Akhirat ini Allah persiapkan orang-orang soleh, Allah siapkan surga. Di akhirat itu tempat kembali yang buruk, orang yang mendapatkan neraka, orang yang mendapatkan rugi. Apa kerugian yang dapatkan? Ya karena enggak pernah membaca ratib, enggak ada zikir, enggak kelatih dirinya, hatinya, zahir ataupun batinnya. Sampai fasad, rusak, hancur, yang dapat di akhirat mendapat itu tempat kembali naudzubillah min dzalik wa minal khasirin, yang mendapatkan kerugian, pasti mendapatkan rugi. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, pasti mendapat kerugian. Ilal ladzina amanu, iman hasil, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, dapat orang itu kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, Allah tunggu. Mendapatkan nikmat yang Allah berikan karena khusyuk dalam mengerjakan sholat, bagus bacaan ratib, orang ini di akhirat mendapatkan nikmat, di dunia Allah jaga sebabnya itu. Sebab seorang khusyuk mengerjakan sholat karena pertama-tama ngerti sholat. Sebab orang ngerti tertib sholat karena ngerti ilmu. Begitu. Dikatakan Syekh Ahmad bin Abdullah As-Sakandari dalam Quran itu aqimi sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup khusyuk itu ada terus. Karena memperhatikan gangguan itu yang ganggu. Udah bisikin setan, jarang-jarang menang sama dia, sama setan. Nah, pengalaman setan. Setan pengalaman. Kita kurang pengalaman, hidup panjang setan. Diriwayatkan iblis itu dibunuh, hidup lagi. Kekal, luar biasa. Gak gampangin terus, gak mau ta'awud, a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Syaitan, dari gangguan setan ini gak mau nginget Allah, sombong akhirnya, keras orang ini. Lah kok bisa Habib, orang-orang tertentu wali, ya itu aulia ilah. Kita nggak mampu. Aulia ilah begitu, karena hidup di hati mereka itu rasa mengingat kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, ta'ah, taat kepada apa yang Allah perintahkan. Itu ada sendiri di diri mereka. Kalau kita enggak, ikhtiar, usaha, dawam dalam membaca ratib. Kenapa? Karena ini yang menjaga kita dari gangguan itu, setan. Alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Lah terus diganggu setan, terus kayak bagaimana Habib kalau diganggu setan jadi setan? Ya, gampang-gampangin yang haram, nggak ngerti apa yang halal, nggak mau, nggak senang yang halal-halal, rusak. Itu karena kotoran. Dikatakan seperti itu karena dosa perbuatan yang dikerjakan seorang itu mendapatkan kerugian. Illadzina amanu, kecuali orang ini menjaga iman. Menjaga iman. Iman orang ini pasti aman. Orang kalau iman pasti aman. Aman dalam arti nggak dapat susah di akhirat. Ibarat zikir,
merendahkan suara itu akhirat. Zikir yang jahar, yang kedengar ya ngeras suara itu dunia. Syekh Ali Barus katakan para ulama beda pendapat masalah zikir itu keras atau ngerendah. Tapi afdal dikatakan merendah. Khusyuk jadi itu. Sesuai sabda Nabi SAW bahwa zikir secara tersembunyi lebih utama dan zikir yang dapat didengar oleh malaikat pencatat amal, ya. Raqib atid itu 70 kali lebih utama, ya, khusyuk itu. Mati orang, diambil nyawanya sama malaikat maut. Sayyidina Israel, malaikat Jibril yang ngasih tahu ini dalil itu paling top, paling puncak Quran. Dalil paling kuat Al-Quran. Semua ada di Quran. Yang ngerti tentang dalil Quran itu hafid. Orang tahfidz Quran, yang ngerti Quran. Masya Allah. Terus mufasir, ahli tafsir Al-Quran, itu ngerti. Al-Habib Ali bin Hasan, dia punya sepupu misanan, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain bin Umar Sahibur Ratib. Itu beliau ahli Quran, ngerti Quran, punya murid alim Quran, al-insanul kamil, Sayyid Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Simtudurar. Diriwayatkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ini punya lebih dari 4.000 pujian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4.000, enggak sedikit ya. Di antaranya Maulid Simtudurar. Habib Ali Habsi itu dia ahli tafsir Al-Quran. Setiap ayat itu Habib Ali Habsi ngerti makna zahir, makna batin. Nah, itu orang yang dikatakan ngerti Al-Quran ini bita'alum, dengan belajar. Kalau sesuatu didapatkan enggak dari sesuatu, ini dapat dari setan. Habib Ali Habsi belajar ke gurunya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar belajar ke gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar ke gurunya Habib Ali bin Hasan Al-Jufri. Habib Hasan Al-Jufri belajar kepada gurunya Al-Habib bin Al-Habsi. Terus sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Allah akan matikan kita. Gua hidup terus kayak jenglot enggak. Itu setan. Karena memang setan begitu. Diriwayatkan dibunuh, hidup lagi. Manusia enggak. Tapi dia punya keutamaan manusia. Begitu manusia ini mati bisa husnul khatimah. Bisa mati dalam keadaan selamat, membawa iman kepada Allah. Karena sholat selama hidup di dunia itu, terus ini ngerti ibadah itu utama ngerendah, ya, nggak ngeras suara apa segala macam, sampai dikatakan seperti keledai, sautul hamir. Orang ngeraskan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu terus diumpamakan khimar, naudzubillah min zalik, mendapatkan rugi
Nggak ngerti Nabi Muhammad, rugi orang itu. Nggak ngerti iman berarti. Ngerti Quran, dikit-dikit Quran apa segala macam Quran, kayak ngerti Quran karena Al-Quran dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakalan ngerti agama nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal hayawan, seperti binatang. Orang kalau salah ngomong, nggak benar akidahnya, Islam ini munafik apa muzabzab, itu karena memang nggak kenali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim, yang ngerti yang haram, memang benar-benar keterangan itu min Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ngenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Hati-hati ketemu setan, wah. Langsung ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim. Lindung kepada Allah. Ingat Allah langsung setan ini pergi, ninggalkan kita. Itu gangguan yang paling bahaya. Ketemu Ustaz Andre, pelan-pelan ngomong sopan apa segala macam. Ya, ketemu setan teriak. Setan, oh, iya, karena memang bukan makhluk Allah yang bermanfaat, enggak ada manfaat iblis setan ini. Allah akan akhirkan di neraka. Enggak bisa mendapatkan tangguh ila yaumil kiamah. Sampai kiamat setan mendapatkan azab begitu kiamat. Sendiri setan. Ya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala beri tangguh? Jangan merasa Allah enggak adil. Allah al-baqa, kekal. Karena sifat manusiawi kita manusia lemah. Jadi menyangka kenapa kok Allah beri tangguh sampai kiamat? Ya, karena Allah al-baqa. Allah maha kekal. Jadi nanti kita soleh, perempuan solehah selama dunia, apa untuk majma'atul khair, untuk dalam perkumpulan yang baik di akhirat itu nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang mendapatkan hasil apa ibadah zikir itu yang nyuara ataupun yang rendah selama dunia ini untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqimi shalat li dzikri, dikatakan ngerti salat diperhatikan. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ini ulama juga aulia. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari sahib hikam. Ini ulama ya aulia. Kenapa? Karena Allah ridho kepada mereka itu, sehingga kita menyebut mereka radhiyallahu an. Yang Allah Subhanahu wa taala beri keridhoan. Andai kata aku enggak mendapat ridhamu ya Rabb, seorang enggak mendapat ridho Allah, berarti orang ini rugi. Orang ini enggak senang. Salah apa dalam ibadah? Udah banyak melakukan salah, sholat salah. Udah banyak maksiat, sholat gak bisa, gak ngerti. Gak ngerti duduk dalam tasyahud, gak ngerti duduk di antara dua sujud, gak ngerti duduk setelah sholat yang sunnah, gak ngerti waktu afdolnya sholat, gak ngerti waktu di mana haram mengerjakan sholat. Habib, ba'da subuh, ba'da asar, kenapa haram? Wallahu a'lam. Ente tanya sama Allah. Naam, karena aturan alimal ulama ini itu gak bisa kita sembarangan ngelakuin apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk ngerjakan salat. Ya, ba'da asar gak boleh itu tangan takbiratul ihram. Nah, itu di waktu malam itu nyuara. Nah, ketika sholat maghrib, isya, subuh. Nah, itu malam, subuh itu malam, akhir malam. Akhir sholat subuh. Ajib yo tidur. Bangun terus sembahyang subuh. Tanya terus orang ini, itu kenapa Allah buat begitu? Enggak ngerti, ya. Bukan urusan makhluk, urusan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap kafir, udah tanya. Ngakalin sholat sama unyi.
Kalau siap dikeluarkan Allah dari barisan Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Terus Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Ngerti baca tadabburi Quran, ditadabburi Al-Qur'an. Dibaca Quran, ngerti panjang apa segala macam, ngaji sama Ustaz Andre sama Ustazah, Masya Allah. Terus ngerti bagaimana ini dibawa kemana ini Quran dipelajari, dikhatamin. Wah, khatam sebulan 2 kali khatam. Khatamin Quran, Masya Allah. Akan menjadi nyafaatin Quran. Siapa yang baca ini? Terus diamalin, dibaca. Udah nggak usah ngajarin belum jadi guru, nggak usah ngajarin orang, itu malah ribut. Nah, itu terus Al-Quran ini menjadikan diri orang itu bercahaya. Ada sir. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Mu'awwidzatain. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Juz Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Kahfi apa segala macam. Allah akan hidupkan di akhirat nanti lantaran amal-amal selama dunia itu dan ngerti ukuran ya, dalam adab kepada Al-Quran ini. Lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan seorang yang alim, ngerti ilmu, mengenali Rasulullah, ngerti Nabi Muhammad karena orang yang belajar ilmu. Ilmu dari mana Habib? Ilmu min Rasul, ilmu dari Nabi. Yang mengajarkan huruf-huruf Quran, yang menyampaikan wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa orang bodoh? Kenapa orang gak ngerti Quran? Kenapa orang jahil? Gak alim-alim, gak pinter-pinter? Karena dekat sama setan. Nah, gak dekat kepada al-khairiyah, kebaikan. Syar, keburukan yang dikerjakan seorang itu sehingga di akhirat mendapatkan azab, mendapatkan rugi, mendapatkan penyesalan. Gak ngerti ratib, gak ngerti walaupun secuil, setitik gak ngerti. Gak ngerti apa salawat, na'udzubillah min dzalik. Gak ngerti adab ke Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Gak punya akhlak. Padahal Nabi Muhammad, akhlak Nabi luar biasa, akhlak Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah, Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Itu ada di hadis tentang akhlak, tentang adab, bukan di Arba'in An-Nawawi, bukan di hadis Arba'in innamal a'malu binniyah, bukan. Lah kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kita mempelajari, ngerti, belajar, thalabul ilmin akan bagaimana sih dibawa kemana hidup. Perempuan bawa hidup kemana, lelaki bawa hidup kemana. Ya ngerti hidup dari rumah, terus kemana keluar, apa segala macam, ngerti punya mak, punya bapak, tahu ngerti hidup. Tapi niat, amal terus yang dikerjakan. Apa tujuan? Mau apa nih? Mau mencari apa? Sesuatu yang berkah, apa sesuatu yang menyebabkan bala, apa sesuatu yang halal, apa yang haram? Nah itu bagaimana? Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan alim al-ulama itu Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas dengan ratib, terus wali-wali itu dengan aurat-aurat, dengan wirid-wirid mereka sehingga didawamin, dibaca terus, istiqamah terus. Di dunia banyak setan, satu setan iblis, tapi luar biasa. Wah, laknatullah, iblis dilaknat, dibelenggu, dibatasi. Sampai Habib Ali bin Hasan dia ngasih keterangan apa sih hukum kalau kita nih ngerti masalah gaib itu, masalah setan itu. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari juga tadi katakan dalam hikam bagaimana orang ini bisa dia ngerti, Allah beri pengetahuan tentang ghuyub, jadi tentang gaib, tentang apa yang nggak kelihatan. Khusyuk baca ratib ini apa nggak asal nyuara apa segala macam. Baca bareng-bareng sedeng, nggak teriak, nggak keras. Ya.
Kurang-kurangin bercanda-bercanda apa segala macam. Jangan. Karena memang nanti kebiasaan. Karena kebiasaan direm, kencuk, sedang apa segala macam, akhirnya terbiasa. Ya dawam, dikatakan Rasulullah, Nabi senang dawam. Kebiasaan. Dibiasakan, kebiasaan Nabi. Kebiasaan umat, kebiasaan Nabi. Sama. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan? Karena kebiasaan. Terus secara kontinus dikatakan Nabi SAW dawam. Istiqomah. Istiqomah enggak gampang. Tawadhu, istiqomah. Tawadhu susah. Ada minal ma'rifah dikatakan. Sebab kenapa orang matanya Allah beri nur hidayah, pendengarannya Allah beri nur hidayah, ucapannya Allah berhikmah. Hikmah itu orang kalau ngomong dia mendapatkan barokah dari ucapannya itu. Karena apa? Karena at-tawadhu. Enggak boleh jadi orang gampang marah. Ini minal ma'rifah dikatakan. Istiqomah, salat istiqomah. Salat fardu, kerjakan enggak bisa ditinggal. Mahalul khoto, gampang bisa salah, bisa ninggalkan segala macam. Hidup ini bukan masalah perkara ninggalkan sholat, tapi ngerjain sholat. Begitu. Gak usah ngegampang-gampangkan urusan Allah, nanti digampangin Allah tahu rasa. Wa in azabillah syadid, Allah katakan azab itu dari dikatakan seperti buah di neraka itu. Seperti buah nanas. Bentuknya kayak nanas, kayak bentuknya kayak nangka, tapi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pohon di neraka. Dari. Salahum ila min dari. Orang itu bukan akan mendapatkan itu. Karena orang-orang yang gak benar baca ratib gak bisa. Gak ngerti bagaimana suara. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Teriak-teriak. Sampai dikatakan Syekh Ali Baras dikatakan sampai ulama beda pendapat. Nah, itu. Tapi ingat, afdol jangan nyuara keras, tapi yang bagus ya, itu lebih bagus lagi. Suara gak kenceng tapi dan lebih bagus, Masya Allah. Nah, ini orang tawadhu, orang yang rendah hati. Badan kurus, kepingin gemuk. Habib ini kepingin gemuk, makan banyak. Wah, lama-lama gemuk. Baca ratib, dibiasakan adab, ukuran apa segala macam. Gak terlalu keras-keras, teriak-teriak apa segala macam, udah. Kalau memang bisa pelan, suara pelan, benar-benar khusyuk boleh. Tapi memang banyak orang teriak-teriak, apa segala macam, segala ini itu, gak ngerti maksudnya apaan itu. Itu lama-lama dia terbiasa apa segala macam gak keras, akhirnya terjadilah sesuatu di diri hadafulan seorang itu. Hikmah daripada ratib yang dibaca itu. Itu nikmat yang Allah berikan. Masjid, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara masuk ke dalam masjid? Apa itu masjid? Nanti di akhir zaman, kiamat. Kiamat. Sekarang ini awal. Di awal-awal ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, awal lunas dikatakan ketika Nabi Allah Adam. Allah ciptakan menatin dari tanah. Iblis diganggu sampai itu kiamat hari itu. Dan ketika kiamat itu Allah keluarkan satu makhluk, Dajjal. Keluarkan Dajjal, masjid itu tempat yang aman. Masjid di akhirat itu tempat yang aman ketika bersembunyi dari Dajjal. Tapi selama hidup dari sekarang gak iman, na'udzubillah min dzalik. Itu hati-hati. Rugi, mendapatkan kerugian. Allah sumpahin orang itu. Ingat akhirat itu nanti. Dan ada sebelum akhirat. Dan Allah pun berikan kebaikan dan keburukan lantaran amal pekerjaan yang dikerjakan seorang itu. Ngerti orang ini, insya Allah amal yang baik yang dikerjakan mendapat kebaikan. Orang senang dan mendapatkan senang. Apa sih susah nyenangkan orang?
Susah nyenengin orang apaan? Gak ngerti. Kenapa? Nyusahin orang, ini orang susah. Fakir orang ini. Fajir orang ini. Orang yang gak bisa nyenengin orang ini, orang yang miskin. Gak punya apa-apa. Fajir orang ini. Gak punya cahaya ibadah. Karena gak bisa menyenangkan orang. Padahal orang gak punya apa-apa. Ya, tapi menyenangkan orang. Walaupun orang ini bukan orang yang rahim. Bukan orang yang baik ya. Yang ihsan, orang fajir misal. Tapi karena dia terbiasa menyenangkan orang. Lama-lama dia menjadi baik. Ingat akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Nabi Muhammad. Wa basyarun lakal basyar. Kalau andai kata Nabi manusia biasa, tapi Nabi memang dikatakan manusia bukan seperti manusia biasa. Gak akan akhlak kita umat berubah menjadi baik. Kalau Nabi SAW gak Allah buat seperti itu. Wamtali'ati samwatu anwara ketika Rasulullah lahir. Dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai. Ini kan bulan Sya'ban sebentar lagi. Bulan salawat ke Nabi Muhammad SAW. Terus Ramadan setelah Sya'ban. Bulan kesenangan. Umat Sayyidina Muhammad. Kesenangan kita umat Nabi Muhammad SAW. Gak makan, gak minum seharian senang. Orang gak disenyum sama sekali. Galak apa segala macam. Begitu Ramadan. Gak boleh makan, minum lu. Siapa ke orang kiai ke sopo ke Habib ke ya. Kalau gak gampang senyum orang. Hati-hati penyakit syaitan itu. Kejam. Membawa manusia ke kufuran. Iblis itu. Na'udzubillah. Itu akhirnya mendapat rugi di akhirat. Itulah keutamaan iman kepada Allah. Ngerti. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Karena apa? Begitu seperti itu fadilah ratib. Ali bin Hasan katakan. Fadilah. Ya, zikir yang dengan dia enggak nyuara keras, merendah. Itu 70 kali lipat. Lebih utama daripada baca ratib itu yang teriak-teriak. Ayo. Baca ratib khusyuk. Pelan-pelan udah. Pelan khusyuk. Gak keras maksudnya. Gak teriak-teriak. Kalau Habib baca ratib masih teriak-teriak udah gak usah baca ratib. Itu 70 lebih afdal, lebih utama daripada bacanya itu kenceng. Teriak-teriak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Majlis Al-Muhibbin. Allah sehat afiahkan badan Ustaz Andre. Allah berkahkan Rajab, Allah berkahkan Sya'ban, Allah sampaikan antum-antumah semua sampai di bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.